sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil wa ila hadrati sibbi rabbani wal arabi samadani syabr wa dil jalani radhiyallahu ajma'in adzam syafa'ati wa barik fi dunya wal akhirah wa ila hadrati abaina wa abaina wa ummahatina wa ummahati ummatina wajadadina wajadadi ajdadina wajadati jadatin khususan ila hadrati jamil ulama kata tegal wa asli wa qur'in wa ila hadrati jamaah tarawih misalnya rasul wa qur'ihim madriyati wa mutasim ahli silsilatul fiqh wa dunya wal akhirah wa ila hadrati jamil ulama Indonesia wa jamil awliyati sebijawa asli wa qur'ihim marjami wa ana khususan ila hadrati mu'allim salafus saleh wa ula amal mutaqaddimin wa ula mudakhirin wa ula masalaf wa ula makhlaf wa ula ashab qadim wa jadid wa ulama kontemporer wa ulama inahul faqih usulin wa furu'in khususan ila hadrati mu'allim Indah melfaqin wa sallallahu alaihi wa akhirah wa ila hadrati lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih liman ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'aliyyil 'azim amma ba'd. Hadratal mutaromin pada segenap para alim, para ulama, wabil khusus dumateng beliau Al-Ustadz Asmu'i, pada beliau Kang Mas Faik, dan pada para rawuh ing dalam jamaah sholat tarawih mushola An-Nur. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan Allah mengabulkan seluruh hajat-hajat kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat hidayah pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka, kemudian belajar bersama mutolaah. Semoga kita diberikan istiqomah. Allahumma amin. Salat serta salam kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dan insyaallah kita belajar bersama nggih. Alhamdulillah pada puasa malam hari ini kita sudah memasuki puasa yang mau ke 9. Puasanya hari Sabtu ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti mau masuk ke 9. Allahumma amin. Kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menukil dalam kitab Fathul Qorib ya, kita sudah memasuki 1 minggu. Kita tidak lupa ya untuk senantiasa memperbaharui segala ibadah kita supaya kita selalu bertambah semangat.
sedikit akan kami bahas tentang fardu-fardunya puasa. Ya, perlu diketahui dalam kitab Fathul Qorib dikatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, qaluhu wa faraidu shaumi iku arba'atu asya'a. Faraidu shaumi utawi pira-pira fardune puasa iku arba'atu asya'a. Ada 4 perkara atau suwiji-wiji. Fardu-fardunya puasa itu ada 4. Yang paling penting kita ketahui selama kita puasa harus tahu yang namanya fardu. Yang ada 4. Ahaduha utawi salah sijine arba'atu asya'a iku an-niyatu utawi niat. Iku bil qalbi ing dalam hati. Yang perlu diketahui, kita puasa bukan hanya puasa, kita harus mengetahui kewajiban kita, bagaimana caranya kita puasa supaya diterima. Ya. Salah satunya fardunya puasa yaitu ahaduha an-niyatu bil qalbi, harus niat. Ya, ketika enggak niat ya berarti dikatakan imsak. Ya, dikatakan menahan tapi tidak mendapatkan satu kefarduan, dan amal yang kita jalankan berpuasa hanya menahan lapar dan haus tanpa mendapatkan menggugurkan satu kewajiban kita. Makanya harus tahu yang pertama yang harus kita jalankan yaitu dari 4 perkara, yang salah satunya niat. Niatnya sering kita ucapkan dalam setelah tarawih biasanya ya, diucapkan setelah tarawih. Nawa itu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadihi sanati fardholillahi ta'ala. Itu niat yang biasa kita ucapkan setiap malam. Itu salah satu bentuk kefarduan supaya kita punya legalitas puasa itu sah gitu loh. Punya legalitas puasa itu diterima. Kita hanya berpuasa tapi ketika nggak niat itu nggak akan diterima. Makanya harus kita ketahui yang pertama dalam fardunya puasa itu niat. Harus kita lantunkan terus setiap malam. Ya, contohnya orang kerja. Ya, kerja yang menggunakan lamaran kemudian terdata ya di KR ataupun di bosnya, di kepala bagian dengan kerja yang tanpa adanya legalitas lamaran, kerja toh itu sama-sama capek ya, tapi hasilnya berbeda. Yang melalui lamaran kemudian dengan legalitas menggunakan menggunakan surat lamaran, akhirnya diterima secara resmi. Bukan hanya bekerja akan tetapi tidak mendapatkan satu bayaran. Sama seperti halnya puasa. Diibaratkan seseorang sama-sama menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, menahan nafsu. Ya, menahan segala tubuh dari segala maksiat. Ya, tapi nggak niati. Itu kita hanya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan saja, tapi tidak sampai kepada Gusti Allah. Ya, berarti nggak ada pahala yang akan mengalir, amal-amal kita tidak akan sampai kepada Gusti Allah. Karena apa? Satu, tidak ada coba kalau kita niatkan setiap malam, kemudian besoknya kita melaksanakan puasa, kita bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, bukan hanya menahan segala maksiat, tapi kita pun mendapatkan satu ridhonya Gusti Allah dan juga menggugurkan kewajiban kita sebagai orang Islam. Makanya penting. Faingkana mengko lamun ono opo asomu puasa iku fardon, puasa fardu ka Ramadona kaya puasa Ramadan au nadaron utawa puasa nadar fala buda mengko wajib ora kena ora
min iko in niati saking nibake niat lailan ing dalam wengi. Kemudian ketika ada puasanya itu berupa puasa fardu, ya puasa Ramadan berarti salah satu puasa fardu ka Ramadan au nadaron, ya puasa Ramadan, puasa nadar ataupun puasa qodho, itu semuanya puasa wajib. Kalau wajib bagaimana? Fala Buddha min iko ini niati lailan. Ora kena ora berarti wajib, harus min iko ini niati, harus mendatangkan niat. Ada kewajiban seseorang hendak puasa harus mendatangkan niat kapan? Lailan ing dalam wengi. Berarti setiap malam kita harus niat. Itu hukumnya wajib. Ya, itu hukumnya wajib. Wajibulan wajib opo atainu nertentuake fi shaumil fardi ing dalam puasa fardu ka Ramadana koyo puasa Ramadan, dan juga harus ta'yin, harus ta'yin itu harus ditentukan. Puasanya Ramadan berarti harus ada lafaz Ramadannya, puasanya kafarat ya harus kafaratnya, puasanya nadar harus ada nadarnya. Jadi kita puasa itu harus mencantumkan lafaz Ramadan. Bukan hanya diucapkan saja, bukan hanya pada lisan kita mengucapkan setiap malam. Nawaitu soma godin anadai fardishari Ramadana hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Bilisan, tapi hatinya nggak ada kerentek untuk niat. Ya, harus kita kentek di dalam hati niat melaksanakan puasa bulan Ramadan. Ya, niat puasa bulan Ramadan, bukan hanya pada lisan, bukan hanya pada ucapan, karena an-niyatu itu tafriqu bainal ibadah wal adat. Yang namanya niat itu sebagai perbedaan untuk membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Ya. Kalau di usulnya itu seperti halnya mandi. Mandi sama-sama mandi. Mandi wajib sama mandi tidak wajib. Mandi biasalah, mandi sunnah Jumatan. Ketika mandi wajib tidak diniatkan nawaitul ghusla lirofil ada hasil akbari fardholillahi ta'ala, walaupun diguyur ya jami'il badan, takmimul jami'il badan, sudah merata semuanya tapi tidak niat, itu tidak dikatakan mandi besar. Berarti kewajibannya belum gugur. Sama seperti halnya puasa. Ya, puasa kalau tidak diniatkan dengan lafaz Ramadan, hanya puasa-puasa berarti tidak menggugurkan status puasa Ramadan. Makanya kita harus tetap yakin dalam hati kita puasa Ramadan, bukan hanya sekedar ucapan. Itu yang harus kita perhatikan, karena kewajiban itu niat pada malam hari. Ya. Kemudian ta'yin tadi wajibu at-ta'yin fil fardhi ka Ramadan. Harus ada ketentuan puasanya puasa apa. Kalau puasa Ramadan berarti sebutkan puasa Ramadan. Kalau puasanya nadar sebutkan puasa nadar. Nah, wa akmalu niyati saumihi, lan utawi luwih sempurna-sempurnane niat puasa Ramadan iku ayakula yen to ngucap sapa syahsu awa-awaan wong seseorang ngucap ing nawaitu soma godin an adai fardhi Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Itu sama saja ya, niat yang kita ucapkan nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadana hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Ya, kalau dalam kitab Fathul Qorib ya sama. Nawaitu soma godin an adai fardhi Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Itu harus kita cantumkan, harus kita sebutkan. Ya, kalau tidak disebutkan, ya otomatis niat itu tidak sah. Ya.
Ya niatnya sah, akan tetapi tidak menggugurkan kewajiban kita puasa Ramadan. Ya mau puasa-puasa atau koyo sholat sunnah ya, seperti halnya sholat sunnah mutlak. Ya, seperti halnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak apa? Ya usolli Allahu Akbar, itu sudah saya niat sholat itu niat sholat sunnah mutlak. Tapi kalau duhur berarti harus ada ta'yin duhurnya, ada fardiyahnya. Berarti usolli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, harus ada fardiyahnya, harus ada ta'yin berupa duhur, asar atau maghrib atau isya atau subuh. Puasa pun ya sama, diibaratkan seperti itu. Bisa seperti halnya sholat, bisa seperti halnya mandi besar. Ya. Bahkan ada satu redaksi niat itu kan wajib pada malam hari, ketika nggak niat otomatis nggak sah. Makanya ada salah satu redaksi menurut Imam Malik yang niat 1 hari 1 malam bisa untuk selama bulan Ramadan atau 1 bulan Ramadan tahun ini. Itu. Makanya di sarahnya kitab Tauhid dikatakan ya, fala buddha min iko iniyati ya lailan walau min awali laili walau nasya aniyatu lailan tolal fajru wa huwa nasin lam yusab lahu dalikal yaum. Ya, niat pada malam hari meskipun dari awal malam, semisal bar sholat isya itu di niat, kemudian membaca niat nawaitu soma godin, itu sudah cukup. Nawaitu soma godin anadai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Maksudnya niatnya pas awal malam setelah sholat isya langsung niat itu diperbolehkan walau min awali laili. Ya. Walau nasi an-niyatu lailan, dan jika nanti niat itu lupa pada malam hari watola al-fajru, dan fajar sodik itu sudah keluar ya, wa huwa nasin, maka keadaan orang itu dikatakan orang yang lupa. Semisal bar sholat isya ya, karena sholat isyanya enggak jamaah di Mushol An-Nur, akhirnya enggak mengikuti sholat tarawih. Setelah enggak mengikuti sholat tarawih karena di rumah males sholat sendirian, akhirnya enggak niat sampai apa? Sampai tola'al fajr, sampai fajar sodik terlihat, sampai menjelang subuh, sampai imsak, itu sampai kelewat malamnya. Lah, walau bahasanya wahwa nasin, maka orang tersebut keadaannya itu dikatakan orang yang lupa. Kalau lupa bagaimana? Ya, lam yusab lahu dalikal yaum, maka tidak dianggap lahu bagi soim opo dalikal yaum mengkono di dina. Berarti pada hari tersebut dia puasanya tidak dianggap. Karena apa? Karena dia lupa. Niat tadi malam tidak niat sampai tola'al al-fajr, sampai imsak dia tidak niat. Ya, berarti apa? Lam yusab lahu dalikal ya, maka tidak dianggap puasa pada hari tersebut. Koyo ya, seperti halnya sepele, tapi itu membahayakan. Ya, kelihatannya niat itu kayak perkara yang remeh, tapi nanti ketika sudah sampai tolak al-fajru dia tidak niat, ya dia puasa tapi tidak sampai mendapatkan satu pahala menggugurkan kewajiban sebagai orang Islam, yaitu apa? Menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Ya, kita lelah-lelah 1 hari melaksanakan puasa dari jam 4 imsak sampai tariman sampai maghrib. Wah, menahan lapar, menahan haus. Ya, mau Al-Qur'ane kenteng, kemudian wiridane kenteng, jamaah kenteng, jebule. Begini orang niat. Ya tetap ya sholatnya sah, baca Qur'annya ya baik,
tapi satu puasanya tidak diterima karena satu apa? Enggak niat. Ya. Yang kita dapatkan apa? Hanya haus dan lapar. Ya. Lakin yajibu alaihi al-imsaku riayatan li hurmatil waqti, akan tetapi diwajibkan baginya bagi soim op al-imsaku imsak riayatan krono ngerekso li hurmatil waqti, karena menjaga untuk menghormati waktu pada bulan Ramadan. Semisal niatnya lupa, ya malam sampai keluarnya fajar, dia terkena kewajiban untuk tetap imsak. Ya. Lakin yajibu alai al imsak. Karena apa? Riayatan li hurmatil waqti. Dia walaupun wis kerasa, jebule wis subuh. Ya. Tahu-taunya sudah subuh, dia lupa untuk niat, tetap dia wajib untuk puasa. Karena apa? Li hurmatil waqti, karena menghormati pada bulan Ramadan. Ya, menghormati bulan Ramadan. Mangan yo aja nang ngarepane. Aja ngarepane tonggone. Yo menang-menang nang dapur dewekan, ya. Kayak ibu-ibu semisal ada yang head, ada yang sedang menyusui, itu kan tidak diwajibkan untuk puasa. Ataupun yang sudah sangat tua kibar, ya sudah tua, sangat rentan lah, sudah tidak kuat untuk berpuasa, itu tidak terkena kewajiban untuk puasa. Iyo senajan ora puasa ojo ngemeng-ngemeng sego nang ngarepe wong sing puasa, atau keleleran nggo piring pinggir jalan taktek nggo lau nggo piring lawe ayam opor pinggir jalan ben pada ngerti lah, ikut termasuknya tidak menghormati bulan Ramadan. Walaupun perempuan yang sedang haid atau yang sedang menyusui tidak terkena kewajiban untuk puasa, setidaknya jangan memamerkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa. Ya, tetap menjaga adab sebagai orang Islam, saling menghormati. Ya. Jangan malah ngeledek, ya, biasanya malah ngeledek. Mentang-mentang orang puasa akhirnya mangan ngarepane wong sing puasa. Enak tenan. Ya. Bahkan banyak orang yang mengupload status mangannya enak, ya, upload di WA, ada video masakan enak banget, lagi seruput es diaduk, es campur, es buah, masya Allah ya, nikmat sekali. Nah itu ya kurang baik, ya kurang baik, karena harus saling menjaga adab, harus saling menjaga bulan Ramadan, yaitu menghormati bulan Ramadan. Bahkan orang yang non Islam saja ya dianjurkan untuk menghormati, apalagi yang orang Islam sendiri seharusnya lebih menghormati, karena agama kita sendiri, agamanya Gusti Allah. Ya. Wa yusanu fi awali syahri ayyan wiya somu jami'ihi, dan disunahkan di dalam awal bulan, disunahkan apa? Ayyan wiya somu jami'ihi, disunahkan untuk niat satu puasa untuk selama satu bulan. Wadalika yugna antahdidiha fi kulli lailin ingda Imamil Malik. Ya. Bahkan itu ada kesunahan, ya, ada kesunahan di awal bulan itu niat puasa, yang satu niat bisa untuk 30 hari atau 29 hari. Ya. Itu yang diutarakan oleh Imam Malik. Wadalika yugna antajdidiha fi kulli lailin indal imamah, dan itu ya
Dan itu tidak butuh apa? Yugna itu tidak dibutuhkan. Orang kaya. Orang kaya berarti kan tidak butuh sesuatu. Yang butuh itu orang miskin. Maksudnya gonia itu kaya, makanya Allah itu maha kaya. Berarti kalau maha kaya otomatis nggak butuh apa-apa lagi. Makanya ketika ada orang merasa kaya, seharusnya nggak butuh, ya nggak butuh apa-apa. Kebutuhannya sudah terpenuhi. Ya berarti tidak butuh bahasanya di sini. Tidak butuh tajdidiha fi kulli lailin indal Imam Malik. Satu niat untuk 30 hari dan itu enggak ada. Ya, enggak diwajibkan untuk memperbaharui niat itu kalau menurut Imam Malik. Karena Imam Malik mengutarakan niat satu malam bisa untuk 20 atau 29 atau 30 hari. Niatnya bagaimana? Ini ada niat yang digunakan satu hari satu malam tapi bisa untuk menggugurkan seluruh puasa, menggugurkan niat selama 29 atau 30 hari. Karena apa? Untuk mengantisipasi seseorang ketika lupa niat. Niatnya bagaimana? Nawaitu sauma syahri Ramadan hadihi sanah taklidan lil Imam Malik. Saya niat puasa bulan Ramadan hadisana tahun ini taklidan, ya karena saya mengikut ya lil Imam Malik, taklid kepada Imam Malik, fardo karena Allah Ta'ala. Itu mengikuti Imam Malik berarti bisa satu niat digunakan untuk satu bulan. Untuk niat setiap malamnya tetap kita niatkan. Karena untuk apa? Untuk taukiduni, niat untuk memperkuat niat kita supaya kita tambah yakin iki wis niat menurut Imam Malik, kemudian menurut Imam Syafi'i. Wah, berarti sudah mantep kita niat. Itu salah satu bentuk niat yang penting pada bulan Ramadan. Makanya kita jangan sampai lupa yang namanya niat. Harus kita niat setiap malam supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan selama puasa berhari-hari sampai 29 hari sampai 30 hari, Allah menerima amal kita, Allah menerima segala ibadah kita, dan Allah meridhoi apa yang kita jalankan. Itu salah satu pentingnya niat. Makanya bentuk kita supaya tidak lupa niat, yuk mengikuti jamaah sholat isya, yuk mengikuti sholat terawih, yuk mengikuti sholat sunnah witir, ya dijamin tidak lupa. Tapi kalau sendiri banyak lupanya. Ada saja istigholul fi'li atau istigholul amal yang tidak mengarah, ya yang tidak mengarah fil ibadah ataupun fi niati saum. Itu banyak, ya niat nantilah niatnya jam 12, niatnya jam 11, udah punya kerentek keinginan niat jam 11 lah nanti, ternyata ngantuk, lupa tidur, bangun subuh. Itu banyak terjadi. Makanya untuk mengantisipasi supaya kita tidak lupa niat setiap malam, makanya kita dianjurkan untuk mengikuti sholat isya berjamaah, sholat sunat terawih, sholat sunnah witir, supaya mengingatkan kita dan memantapkan kita setiap malam supaya bisa niat. Wasani utawi kang kaping pindho iku alim saku, wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat, barokah, dan semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah, dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusannya, dan hasil seluruh hajat-hajat kita masalah fi dunya wal akhirah biwasilati bisiri wa nur wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
muslimin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa tub alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.